Halo gengs, Gocha, dan ini adalah sebuah mouse yang udah lama banget hilang ya. Sempet jadi favorit gue juga. Gue udah pernah bikin juga videonya, dan setelah video itu gue beneran pakai jadi daily driver gue. Tapi setelah berapa lama gue nggak pakai lagi karena ini masih pakai kabel. Gue kangen sama kebebasan wireless, dan karena gue kerjaannya bukan cuma main game doang, jadi wireless itu lebih masuk akal. Setelah menunggu lama untuk Cooler Master keluarin MM720 ini yang versi wireless, sampai sekarang kayaknya nggak ada jawaban deh. Dan ternyata si Rexus yang keluarin. Gua nggak tahu juga kenapa ya Cooler Master nggak mau keluarin yang versi wireless. Tapi kalau gua boleh tebak sih, mungkin karena mouse ini juga nggak hype banget ya. Banyak orang yang suka, tapi banyak juga orang yang udah keburu nggak tertarik gitu pas liatnya. Dan juga udah ketutup lah sama bayangan-bayangan dari mouse-mouse legendaris lain kayak G Pro X Superlight yang banyak dipakai sama e-sport player, sama streamer. Desainnya ini yang nggak kontroversial lah, semua orang bisa terima, ringan juga. Jadi bikin si Cooler Master ini, walaupun ini lebih ringan daripada si G Pro X Superlight, jadi kurang kena aja hype-nya. Orang-orang jadinya nggak peduli. Gua peduli dan gua suka, makanya gua sangat tertarik banget pas Rexus keluarin yang satu ini, yang namanya Daxa Air Mini. Coba kita lihat langsung aja speknya itu seperti apa. Ini pakai sensor 3395 650 IPS 50G acceleration yang bisa sampai 26.000 dpi. Switchnya itu pakai KLGM8, scroll wheelnya TTC Gold Encoder, dan beratnya itu di 59 gram. Spek yang udah nggak asing lagi untuk orang-orang entusias, tapi yang asing itu adalah bentuknya ini loh. Dan kalau kalian mungkin belum pernah cobain, mungkin kalian bertanya-tanya kalau bentuk kayak gini tuh pegangnya kayak gimana. Ini mouse kalau dibandingin sama mouse lain yang mungkin kita baru lihat kemarin nih, kayak Pulsar X2 Mini atau Phantek Aria, ini punya bentuk yang signifikan lebih pendek tapi lebih lebar, dengan tinggi yang kurang lebih sama. X2 Mini dan Phantek Aria itu adalah mouse yang enak banget buat gua di tangan 19 cm. Gue merasa lebih enaknya itu pegang fingertip. Kalau claw grip itu bisa, tapi agak sedikit yang ekstrim ya, yang agak sedikit maksa aja, dan buat gue jadinya kurang natural aja gitu. Makanya gue pegang fingertip. Kalian mungkin pikir karena ini lebih pendek jadi bakal lebih susah lagi untuk pegang claw grip, tapi kenyataannya enggak, karena gue bisa pegang claw grip nyaman banget di sini. Karena bagian bokongnya itu nggak terlalu runcing banget kalau dibandingin sama X2 Mini ya. Phantek Aria juga nggak runcing-runcing banget, tapi mungkin karena Phantek itu lebih kurus ya mouse-nya, jadi nggak terlalu support di bagian palm kita pas kita pegang claw grip. Sedangkan mouse ini gendut gitu, kayak mirip kodok gitu loh bentuknya. Jadi kalau kita pegang itu area palm di bawah kita bakal kesupport banget, dan area grip untuk jari kelingking kita dan juga jari manis kita itu lebih lebar, bikin pegangnya itu jadi lebih natural untuk claw grip. Bahkan di tangan gue yang 19 cm. Klik dan scroll wheelnya ini familiar banget pasti untuk kalian, KLGM8 dan juga TTC encoder. Surprisingly gue juga nggak ada masalah sama yang unit ini. Kliknya juga nggak keras banget sih, tapi tetap tactile dan juga snappy. Scroll wheelnya juga typical TTC encoder, step-stepnya itu bakal kerasa banget, dan di sini juga kayak gitu. Dan lama-lama gue lumayan suka sih. Awal gue nggak terlalu suka, lebih suka yang halus-halus, tapi sekarang gue nggak terlalu masalah lagi. Ini enak juga. Tombol jempolnya juga solid banget, gue nggak ada masalah. Dan juga di sini ada tambahan tombol DPI di tengah ya, karena ini udah wireless. Mousefitnya ini pakai pure PTFE yang gede banget di bawah sini, dan udah enak banget di surface manapun gue coba. Dan kita juga dapat ekstranya kalau misalkan kita pengen ganti di masa depan. Perubahan terbesar si Rexus Air Mini ini dibanding si Cooler Master MM720 ya udah jelas ini udah bisa wireless. Sayangnya ini belum ada Bluetooth, jadi agak sedikit susah nih ngelawan mouse-mouse lain yang kecil yang harganya mirip-mirip yang udah ada Bluetooth-nya. Ditambah ini juga nggak ada slot untuk taruh dongle, jadi mungkin untuk dibawa kemana-mana itu agak sedikit susah aja. Perubahan yang lain itu beratnya yang udah naik sekitar 10 gram gitu. Si Cooler Master kemarin ini di 50 gram, tapi sekarang di 59 gram. Unit gue ini di 60 gram. Dan perbedaan 10 gram itu kerasa banget loh kalau kita beneran cobain sebelah-sebelahan ya. Gua awal pikir ya beda 10 gram nggak mungkin terlalu kerasa lah.
Tapi kerasa banget sih, gua kaget juga. Ditambah si Cooler Master ini punya berat distribusi yang seimbang banget dari depan sampai belakang. Sedangkan Rexus ini gua merasa agak sedikit berat di depan. Jadinya bikin si Cooler Master ini, walaupun dia ada kabel ya, tapi kayak lebih bebas gitu loh, lebih free gitu. Karena perbedaan beratnya dan juga perbedaan distribusi beratnya antara dua mouse ini. Bukan berarti si Rexus ini kalah sih, menurut gue ini tetap menang. Apalagi kalau kita lihat harganya itu di 779.000. Cuman beda kayak seratusan ribu aja daripada si Cooler Master ini. Dan menurut gue sih orang-orang bakal lebih apresiasi fitur wireless lah dibanding perbedaan 10 gram lebih ringan. Tapi ya, gue cuma mau jujur aja, pas gue cobain untuk main game sebelah-sebelahan, yang Cooler Master ini kayak lebih enak gitu loh. 10 gramnya itu kerasa banget. Tapi ya, mungkin itu gue doang. Bakal gokil banget sih kalau ini beratnya bisa di bawah 55 gram atau mentok-mentok 55 gram lah. Karena ini juga udah bolong-bolong kan, tapi ternyata tetap di 60 gram. Agak aneh sih untuk bilang 60 gram itu berat ya, tapi mungkin untuk standar sekarang 55 lah. 55 itu 60 barunya. Zaman dulu pas G Pro X keluar ini 60 gram itu kayak paling god tier gitu ya, tapi kayaknya sekarang sih 55 gram sih. Itu yang the new god tier. Untuk build quality-nya ini solid banget, nggak ada creaking sama sekali. Kalau kita pencet-pencet juga nggak ada switch yang tiba-tiba kepencet sendiri. Coatingnya juga bagus. Gua rasa ini mirip banget sama Pulsar X2 Mini. Dan sebenarnya sejauh ini coating mouse-nya Rexus gua rasa pada bagus semua sih, gua nggak ada masalah. Concern gua tuh, gua nggak terlalu tahu ini mouse bisa laku atau nggak di Indonesia. Karena kalau gua lihat si Cooler Master M720 ini, dia nggak terlalu laris banget lah ya. Tapi ya gua rasa Rexus ada menang sedikitnya lah, karena ini juga merek lokal yang orang-orang udah pada tahu. Ini juga udah wireless. Bentuknya juga sebenarnya ini nggak terlalu gaming banget sih kalau kita perhatiin ya. Ini kayak bisa jadi mouse kantoran yang ergonomik gitu loh. Tapi sayang aja ini nggak ada fitur Bluetooth. Tapi mouse ambidex itu kelihatannya bakal selalu lebih populer dibanding mouse ergo. Untuk orang-orang yang belum pernah masuk ke dunia mouse juga, gue rasa mereka bakal pilih desain yang aman-aman kayak gini dibanding desain mouse yang banyak lengkung-lengkungnya gitu loh. Tapi keseluruhan gue suka banget sama mouse ini, dan gue ngerasa ini masih deserve untuk di-consider gitu sebelum kalian pilih mouse gaming kalian nanti. Sebuah mouse yang unik dan desainnya itu beda sendiri. Tapi gue bakal tetap standby sama apa yang gue ngomong. Kalau untuk cuman main game doang ya, berat 50 gram di Cooler Master MM720 itu nggak ada yang bisa kalahin. Ini enak banget. Tapi udah nggak masuk akal aja untuk gua rekomend si Cooler Master, karena si Rexus ini juga harganya nggak beda jauh. Oke, kayak gitu aja mouse-nya. Kasih tau gua pendapat kalian. Dan untuk kalian yang belum pernah cobain ini, coba kasih tau gua apakah kalian berani untuk beli ini dibandingin sama mouse-mouse yang aman-aman desainnya, yang ambidex gitu. Coba tulis di komentar di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.